baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Masjid Bilal bin Rabah. Masjid Bilal bin Rabah. Yaitu di mana di ini Madinah. Bilal dinisbatkan ke sahabat Bilal bin Rabah karena disinilah tempat tinggal daripada Bilal bin Rabah, yang Bilal mana bin senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Sabtu ketika Bilal Rasulullah keluar daripada rumahnya menuju ke Masjid Quba. Kita kenal sahabat Bilal bin Rabah ini dikenal dengan suara yang merdu macam Ustaz Mustafa. 11-14 kan? 14-nya Sayyidina Bilal, 11 ke bawah Ustaz Mustafa. Iya, betul. Tapi tak jauh beza lah. Suaranya bagus, lebih bagus suara Ustaz Mustafa daripada saya. Itu saya akui, ya saya. Iya. Masya Oke, Allah. kemudian tuan-tuan, Sayyidina Bilal bin Rabah ini adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada golongan hamba sahaya. Oh, dari kalangan budak beliau yang pertama beriman Sayyidina kepada Bilal bin Rabah ini sampai perutnya dijatuhkan batu yang begitu sangat besar. Oh, yang disebut ikat dengan batai. sakhrah. Ikat batai bak perut. Agar apa? Agar Bilal bin Rabah ini, agar Sayyidina bin Rabah ini keluar daripada ajaran agama Islam. Akan tetapi Sayyidina Bilal bin Rabah ini senantiasa mengucapkan kalimat ahadun, yaitu Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, dan Allah Maha Tunggal. Sehingga pada waktu itu Sayyidina Bilal bin Rabah ini begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika Rasulullah pergi Isra wal Mi'raj, di dalam surga Rasulullah mendengarkan daripada langkah kaki daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal, apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika bertanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, madza fa'al?" Wahai Bilal, apa yang kamu pernah kerjakan? Sayyidina Bilal mengatakan, "Aku tidak mengerjakan apapun ya Rasulullah." Kembali Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ya Bilal, apa yang kamu kerjakan?" Sayyidina Bilal mengatakan, "Aku tidak pernah mengerjakan apapun." Sampai 3 kali Rasulullah bertanya, Sayyidina Bilal pun baru menjawab, "Wahai Rasulullah, ada salah satu pekerjaan yang aku kerjakan, yaitu ketika aku selepas berwudu, aku senantiasa mengerjakan sholat 2 rakaat. Itu adalah salah satu sunnah yang diikrarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang disebut dengan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat wudu. Setelah kita melaksanakan wudu itu sholat sunnah wudu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah istimewanya Sayyidina Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, inni sami'tu dafana 'alaika fil jannah." Wahai Bilal, aku mendengarkan langkah-langkah kakimu di dalam surga. Padahal Sayyidina Bilal masih ada di dunia, tapi langkah kakinya terdengar di dalam surga. Itu adalah keistimewaan daripada Sayyidina Bilal, karena Sayyidina Bilal ini adalah muadzin daripada Rasulullah dan juga orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sulam surga. Selepas daripada ini kita akan pergi melawat ke Masjid Quba. Yang alhamdulillah semua sudah dalam keadaan berwudu kan? Semua dalam keadaan suci kan? Belum lagi ada, nanti di sana kan? Keutamaan kita datang ke Masjid Quba ini adalah yang sangat luar biasa, tuan-tuan dan puan, yang mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man tatahhara min baitihi." Siapa-siapa yang bersuci daripada rumahnya. Thumma kemudian mendatangkan Masjid Quba, mendatangkan daripada Masjid Quba, fa shalla fihi salatan fi riwayatin fa shalla fihi raka'ataini. Siapa-siapa yang datang ke Masjid Quba kemudian dan bersuci daripada rumahnya, ketika datang di Masjid Quba melaksanakan solat apa saja, solat duha, solat wudu, solat tahiyatul masjid, solat hajat, solat taubat, apa saja yang dikerjakan, kana lahu ajrun ka ajri umratin, maka pahalanya akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah umrah. Sehingga semua masjid, semua surau itu mendapatkan semua istimewa, tuan-tuan dan puan. Akan tetapi ada 4 masjid yang memang diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, yang mana satu ibadah di sana terdapat berapa? 100.000 kali lipat ganda. Yang kedua Masjidil Haram
An-Nabawi, yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana satu sholat di sana seperti 1000 kali sholat di tempat yang lain. Masjidil Aqsa itu 500 daripada masjid yang lain. Sedangkan di Masjid Quba ini kita sholat satu sholat, maka pahalanya sama seperti kita melaksanakan ibadah umrah. Itu adalah keistimewaan daripada Masjid Quba. Masjid Quba ini juga tuan-tuan di Fadhilur Rahman, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang didirikan oleh Rasulullah dan para sahabat dan umat Islam. Yang mana ini Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah selepas daripada hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang sebelah kanan atau di depan hadapan tonton depan ini ya. Ini namanya Masjid Quba. Yang mana di dalam ayat Al-Quran, yang Ustaz Mustafa boleh betulkan ya. Di dalam Al-Quran disebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Ini adalah Masjid Quba yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama umat Islam atau bersama para sahabatnya pada zaman tersebut, tepat di salah satu tempat yang disebut dengan Mirbat Bani Amr bin Auf. Mirbat ini artinya adalah tempat menjemur kurma. Dulu daripada penduduk kota Madinah dikenal dengan pokok kurma atau kebun kurma, sehingga ada salah satu tempat untuk menjemur daripada kurma tersebut dijadikan atau diwakafkan oleh yang namanya salah seorang Kalthum ibn Hadam, yang diwakafkan untuk dijadikan masjid, sehingga sampai sekarang ini adalah Mirbat Bani Amr bin Auf ini dijadikan masjid. Inilah amal jariah sampai hari kiamat. Ini adalah luar biasa yang diwakafkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Kalthum ibn Hadam. Subhanallah, tabarakallah. Dan kita sholat ke sini sebagaimana saya beritahu, pahalanya sama seperti melaksanakan umrah. Dan ini adalah tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal selama 4 hari. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Lepas daripada itu barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpindah menuju yang sekarang ini disebut dengan Masjidin Nabawi. Dan inilah Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah dan umat Islam. Berbeza dengan Masjidil Haram yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah, itu adalah Baitullah. Kenapa disebut, apa perbezaannya dengan masjid dan Baitullah? Baitullah ini tuan-tuan dan puan-puan didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu maksudnya daripada Baitullah, yang mana inna awwala baitin wudi'a 'anin nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Kenapa tidak disebutkan dengan masjid? Karena Baitullah ini adalah salah satu tempat yang mana Allah menciptakan tempat tersebut sebelum menciptakan daripada makhluk hidup, sebelum menciptakan daripada apa seisi dunia dan bumi ini. Itu namanya Baitullah yang Haram atau yang disebut dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Dan Masjid Quba ini adalah masjid yang didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama para sahabat ketika Rasulullah hijrah daripada Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah masjid kedua terbesar selepas daripada Masjidin Nabawi atau Masjidil Haram Al-Madinatul Munawwarah. Oke, baik, insyaallah nanti tuan-tuan berdoa. Doa dan rahmat berkat Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini akan berhenti untuk melaksanakan salat sunnah. Dan di sini nanti kita akan beri masa kepada para jamaah kurang lebih daripada 30 menit. Oke, kita jalan sama-sama. Bagi jamaah laki-laki boleh nanti ikut Ustaz Zaid Ahza, dan jamaah perempuan nanti boleh ikut Umi Hajar Citra. Oke, silakan. Payung sudah tidak? Ya? Ada payung sudah. Oh, sudah berpayung itu Mi. Sudah berubah sekarang. Semua sudah berubah. Ini sudah. Masya Allah. Itu suasana Masjid Quba, masjid yang pun tat nepedang li Nabi di saat Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah. Di sini ke nepiuh Nabi
bersama rombongan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca orangnya 20 derajat. Insyaallah. Masjid Quba. Pak jamaah tanya. Perangkaso yang sembahyang sunnah dalam Masjid Quba menumpah pahala bagaikan lagi ada pebut siga umrah. Nyo nak ziarah Budruk kuno. Nyo masjid kedua paling raya di kota Madinah setelah Masjid Nabawi. Karena payung, karena halaman, nyo berapa halamannya. Putranya bade batu Hijir Hajar. Bade wud rame lagu urung ziarah kena. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. Menyana kibai dalam insyaallah menyana kelebihan harta kemudahan nejak Budruk langsung. Assalamualaikum.